Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat surga dan melihat neraka. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, beliau ditunjukkan surga dan ditunjukkan pula neraka, sehingga beliau dapat menerangkan dalam sebuah hadis, "Ittolaktu alal jannah fawajatu aksaro ahlihal fuqara wa tolaktu alan nar fawajatu aksaro ahlihan nisa." Ittolaktu alal jannah, aku pernah melihat surga, fawajatu aksaro ahlihal fuqara, dan kudapati penduduknya kebanyakan adalah orang-orang fuqara, fakir. Wa tolaktu alan nar, dan aku juga pernah melihat neraka, fawajatu aksaro ahlihan nisa, dan kudapati penduduknya kebanyakan adalah wanita. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi malaikat Jibril dan beliau bertanya perihal neraka kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku mengenai gambaran neraka." Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga memerah, lalu dinyalakan 1000 tahun lagi sehingga berwarna putih, lalu dinyalakan 1000 tahun lagi sehingga warnanya menjadi hitam pekat, tidak terlihat lagi api dan baranya, saking hitam pekatnya." Kemudian lanjut Jibril, "Demi Allah, jika neraka terbuka sebesar ujung jarum saja, niscaya bumi dan seisinya akan habis terbakar karena panasnya api neraka. Demi Allah, jika satu kerikil dari neraka digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati seluruh penduduk bumi karena panasnya dan bau busuk yang tak tertahankan. Demi Allah, jika satu rantai neraka terlepas dan diletakkan di atas gunung, niscaya akan menembus bumi sampai ke dasarnya. Demi Allah, andai seseorang di ujung barat sedang disiksa, niscaya terbakar orang-orang sampai di ujung timur karena saking panasnya. Jahanam itu sangat dalam. Minuman bagi penghuninya adalah cairan besi bercampur nanah, juga cairan batu, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Di neraka itu ada 7 pintu. Antara pintu yang satu dengan yang lainnya terbentang sejauh 70 tahun, dan tiap-tiap pintu panasnya 70 kali lipat dari pintu sebelumnya. Kemudian Rasulullah bertanya mengenai perihal satu persatu pintu tersebut, dan malaikat Jibril pun menjawab dan menjelaskan pintu-pintu neraka tersebut. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan munafik. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi orang musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum Sami'in. Pintu keempat dinamakan Lodo, yang diperuntukkan bagi iblis dan pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, yang diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Dan pintu keenam dinamakan Sa'ir, yang diperuntukkan bagi orang kaum kafirin. Lalu malaikat Jibril terdiam sesaat, tidak melanjutkan penjelasannya, sehingga Rasulullah bertanya, "Bagaimana perihal pintu ketujuh? Diperuntukkan untuk siapa?" Sejenak malaikat Jibril terdiam, tak hendak menjelaskan, hingga Rasulullah mendesaknya, dan malaikat Jibril pun menjelaskan, "Pintu ketujuh diperuntukkan bagi orang fasik, yakni umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan belum bertobat hingga wafat." Mendengar penjelasan yang mengejutkan itu, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan, hingga malaikat Jibril meletakkan kepala beliau di pangkuannya sampai Rasulullah sadar kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, adakah dari umatku yang memasukinya
begitu besar kerisauan dan kesedihanku ya Jibril. Malaikat Jibril pun menjawab, ya, ada umatmu yang masukinya, yakni orang-orang yang berdosa besar dan belum sempat bertobat. Jadi umatnya Rasulullah yang berdosa besar dan belum bertobat, yakni orang-orang fasik, itu yang masuk pintu ketujuh. Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah menangis sampai Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi selama beberapa hari kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, Rasulullah tidak berbicara dengan siapapun, tidak tersenyum apalagi tertawa selama beberapa hari. Wajahnya tampak murung dan selalu sedih. Pada saat sholat pun beliau selalu menangis dengan tangisan yang memilukan, sehingga para sahabat ikut pula menangis. Itu lantaran kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah, mengingat bahwa umatnya akan memasuki pintu neraka, pintu ketujuh. Rasulullah sangat sayang pada umatnya, Rasulullah sangat cinta pada umatnya. Betapa besar Rasulullah memikirkan umatnya jangan sampai memasuki neraka pintu ketujuh ini. Kita ini umat Rasulullah mestinya membalas kecintaan dan sayang Rasulullah pada kita. Rasulullah memikirkan umatnya ini sampai akhir hayat. Di ujung nafasnya Rasulullah masih mengingat umatnya yang beliau sebut ummati, ummati, umatku, umatku. Sudah selayaknya kalau kita juga mencintai Rasulullah, karena betapa besarnya Rasulullah memikirkan, mencintai dan menyayangi umatnya, sehingga Rasulullah bersujud, berdoa, tidak bangkit dari sujudnya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa umatnya selamat. Dan beliau diberi mandat untuk memberikan syafaat pada umat-umatnya Rasulullah, umat-umat tertentu yang mendapat syafaat sehingga selamat dari api neraka. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, yang bisa masuk surga, selamat dari neraka, dan bertemu beliau Rasulullah Muhammad SAW berkumpul di surga. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.